Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, hari ini sementara online kembali dalam belajar matematika. Nah, sedikit Bapak untuk kelas 3 membahas mengulang sedikit tentang bab 2 dan juga menambah bab 2 yang belum dijelaskan. Bab bilangan, garis bilangan kemarin sudah diajarkan mengurutkan itu ya, sama seperti berhitung, mengurutkan dari urutan bilangan satu persatu ataupun mengurutkan secara kelipatan 2, 4, 6 yang genap ya, atau kelipatan ganjil, kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7 dan seterusnya. Nah, sekarang juga tidak pula dan tidak lupa juga mengurut secara membandingkan secara lebih besar dan lebih kecil nih, lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan ke halaman 33 dengan cara pecahan. Nih, pecahan ya, pecahan sederhana. Misalkan nih ada sebuah pizza dipotong untuk beberapa orang atau beberapa anak. Nah, pizza ini dipotong menjadi 6 bagian. Nah, berarti karena dipotong 6 bagian ini, maka satu orang dapat 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 ya. Kenapa 1/6? Karena satu pizza besar ini dibagi untuk 6 orang. Itu maksudnya 1/6 ya. Itu. Atau pizza ini bisa dibagi 2, tidak saja, berarti hanya untuk satu pizza untuk 2 orang. Tuh. Itu secara sederhana dengan kue pizza atau bisa yang lainnya. Kue bolu, kue donat, roti yang kotak bisa juga. Nah, atau seperti contoh ini tongkat. Ini Bapak punya tongkat misalkan. Nah, tongkat pertama, tongkat kedua. Nah, di tongkat itu ternyata ada batas-batas garisnya. Buat misalkan itu pegangan tangan, contoh di tongkat pramuka. Nah, kan dari bambu atau ada batas-batasnya. Ada yang batasnya banyak, satu tongkat ada 4, ada satu tongkat ada 3. Nah, ini satu tongkat ada 4 batas garis, jadi 1/4. Kalau satu tongkat ada 3 batas garis, jadi 1/3. Begitu ya. Kemudian apel juga sama. Bila orang tua punya apel dan anaknya ada 4, maka satu apel itu harus dibagi 4, sehingga menjadi satu apel untuk 4 orang ya. Itu. Nah, ini contohnya pecahan sederhana, ada 1/4, 2/4, 3/4 dengan penyebut yang sama. Penyebut itu di bawah ya. Pembilang atas. Pembilang itu disebut karena dia didahulukan nama angka yang disebutnya. Contoh 1, nah itu kan pembilang, per 4. Nah, penyebut terakhir. Penyebut itu yang di bawah yang disebutkan terakhir pada saat kita menyebutkan bilangan pecahan. Nah, ini urutannya nih, tetap urutan biasa 1, 2, 3, 4/4 ya. Tetap urutan seperti berhitung. 1/2, 1/4, maaf, 1/4, 2/4, 3/4. 1/2, 2/2 misalkan ya. 1/3, 2/3, 3/3 sama. 1/6 misalkan, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 6/6. Nah, sampai bilangannya kalau dibagi angka pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Nah, misalkan 4/4. Nah, ini kalau udah nyampe 4/4 maka hasilnya 1. 1 ini bisa disebut 4/4, bisa disebut 2/2, bisa disebut 3/3 dan lain-lainnya. Ya. Contoh juga nih diurutkan 1/7, 2/7, terus
set yang ujung-ujungnya sampai 7/7 sampai ujungnya 1. Karena kalau pecahan itu, pecahan ini ada dua, ada pecahan pecahan dengan pembilang dan penyebut, ada pecahan desimal. Nah, ini contoh pecahan sederhana dengan ada pembilang dan penyebutnya. Tapi kalau desimal itu pecahannya modelnya di depannya ada 0, 0, berapa? 0,5, 0,1. Nah, itu pecahan desimal karena ada di depannya ada 0, nah ini. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini contohnya tuh 1/3, 2/3, ujungnya 3/3. Gampang kan? Mudah kan? Jadi kalau selama penyebutnya sama, maka yang di atas hanya tinggal diurutkan saja. Misalkan 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Oke anak-anak ya, bisa dipahami. Ini penyebutnya sama, lihat 2/8, 5/8, 6/8, 8/8, 3/8 bisa. Terakhirnya ini 8/8 karena 8/8 ini 8 dibagi sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1 hasilnya. Nah, silakan kerjakan latihan mandiri halaman 39 dengan menentukan bilangan. Ya, tuh. Bisa, Bapak yakin kamu bisa. Ya. Jadi jangan khawatir tidak bisa karena ini penyebutnya sama, tidak berbeda. Nah, ini kalau ini gimana Pak? Boleh gak dilebihkan? Boleh dilebihkan. 4/4 boleh dilebihkan. Penyebut sama, angkanya lebih boleh. Cuma kan biasanya batasnya itu sampai terakhir angkanya pembilang dan penyebutnya sama umumnya. Itu ya. Nah, silakan diurutkan mudah. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dimengerti silakan japri ke Bapak. Oke, sekali lagi tetap semangat belajar walaupun online. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan lupa berdoa selalu dan berusaha untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.